Halo adik-adik, Hilal, Nadia, Afika, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi bareng Kak Desi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kalimat ungkapan dan kalimat penolakan. Nah, simak penjelasan selanjutnya mengenai kalimat ungkapan ya. Nah, kalimat ungkapan adalah kelompok kata yang berupa gabungan dua kata atau lebih yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau memiliki makna kiasan. Nah, makna kiasan sendiri artinya adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Jadi gini, kelompok kata dalam ungkapan itu tidak bisa disisipi dengan kata yang lain. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah gabungan kata merupakan ungkapan, kita perlu nih melihat konteks kalimat yang menyertainya. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini ada kata meja hijau. Meja hijau sendiri bisa memiliki dua kemungkinan makna sesuai kalimatnya. Yang pertama adalah makna sebenarnya. Kalian bisa lihat sendiri, pada makna sebenarnya itu ada meja yang berwarna hijau. Jadi mejanya benar-benar berwarna hijau. Sedangkan di makna kiasan, meja hijau sendiri memiliki arti sebagai meja pengadilan. Nah, kenapa sih meja hijau punya kiasan sebagai pengadilan? Alasannya karena hijau memiliki arti sebagai perlombaan atau pertandingan. Nah, di sini yang dimaksud dengan meja hijau sebagai pengadilan merupakan sebuah ajang pertandingan untuk para jaksa penuntut umum dan penasihat umum beradu fakta mengenai pendapatnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh kalimat ungkapan. Ada buah tangan, ada buah hati, buah bibir, kepala dingin, keras kepala, dan besar kepala. Kita mulai dengan yang buah tangan dulu ya. Jadi buah tangan yang dimaksud di sini itu bukan berarti tangan seseorang yang ada buahnya. Tapi makna buah tangan di sini adalah sebagai oleh-oleh. Selanjutnya ada buah hati yang berarti anak, buah bibir yang berarti bahan pembicaraan, kepala dingin yang berarti sabar dan tenang, keras kepala yang berarti sifat orang yang tidak mau menerima masukan atau tidak mau menerima pendapat orang lain, dan besar kepala yang berarti sombong. Selanjutnya ada kutu buku. Nah, yang dimaksud kutu buku di sini bukan berarti buku yang banyak kutunya, tapi yang dimaksud kutu buku di sini adalah orang yang suka membaca buku atau orang yang rajin membaca buku. Kalian rajin baca buku gak nih? Oke, ada juga makan asam garam. Yang dimaksud dengan makan asam garam di sini bukan makan asam garam sebanyak-banyaknya. Gak gitu. Tapi yang dimaksud dengan makan asam garam di sini adalah banyak pengalaman. Contohnya kayak gini nih, kakek dan nenekku telah banyak makan asam garam kehidupan. Nah, berarti artinya seperti ini, kakek dan nenekku sudah banyak pengalaman dalam kehidupan. Gitu. Ada juga bunga desa. Nah, di sini yang dimaksud dengan bunga desa itu bukan berarti suatu desa yang banyak bunganya. Tapi yang dimaksud dengan bunga desa adalah perempuan yang paling disenangi di sebuah desa karena kecantikannya. Nah, kalau dibikin contoh kalimat kayak gini nih. Afika adalah bunga desa di desaku. Artinya, Afika adalah perempuan paling cantik di desaku. Kemudian ada banting tulang yang berarti bekerja keras, gulung tikar yang berarti bangkrut, tutup usia yang berarti meninggal. Ada juga anak emas yang berarti orang yang paling disayangi atau disenangi, entah di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.
Jadi anak emas di sini bukan berarti anak yang terlahir dengan warna emas, tapi anak atau orang yang paling disayangi atau disenangi. Kemudian ada anak sematawayang yang berarti anak satu-satunya. Ada panjang tangan yang berarti orang yang suka mencuri. Kemudian ada bintang lapangan yang berarti pemain andalan. Ada tinggi hati yang berarti seseorang yang sombong, seseorang yang angkuh, dan seseorang yang congkak. Selanjutnya ada darah biru yang berarti keturunan bangsawan. Oke, kita bikin contoh kalimat ungkapan nih. Yang pertama, ada ungkapan besar kepala. Jadi besar kepala yang dimaksud di sini bukan seseorang yang mempunyai kepala besar loh, tapi artinya adalah sombong. Kalau dibikin kalimat jadi seperti ini. Mario menjadi besar kepala setelah ia menjadi juara kelas. Berarti Mario menjadi sombong setelah ia menjadi juara kelas. Nah, lain halnya dengan Afika. Afika tetap rendah hati meskipun ia menjuarai lomba menyanyi. Jadi, Afika tetap tidak sombong meskipun dia menjuarai lomba menyanyi. Ada juga ringan tangan yang berarti suka menolong. Kalau dibikin kalimat, jadi seperti ini nih. Hilal disukai teman-temannya karena terkenal dengan sifatnya yang ringan tangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah Hilal berarti seseorang yang suka menolong sehingga disukai oleh teman-temannya. Kemudian ada lurus hati yang berarti jujur. Kalau dibikin kalimat jadi seperti ini. Nadia adalah siswa yang lurus hati. Berarti Nadia adalah siswa yang jujur. Oke, setelah tadi belajar tentang kalimat ungkapan, sekarang kita belajar tentang kalimat penolakan. Kalian pasti pernah dong menolak permintaan seseorang. Nah, kalimat penolakan merupakan kalimat yang diucapkan dan bertujuan untuk menolak ajakan, menolak permintaan, atau menolak gagasan apabila tidak sependapat dengan suatu gagasan ataupun pendapat yang dikemukakan seseorang. Nah, kalimat penolakan artinya kita tuh tidak setuju, atau mungkin kita kurang setuju, atau kurang sependapat terhadap suatu hal. Lalu, ciri-ciri kalimat penolakan itu apa sih? Kenapa sih dinamakan kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bersifat menolak atau tidak setuju. Yang kedua, menggunakan kata penolakan seperti maaf, aku tidak sependapat denganmu. Maaf, aku tidak bisa ikut denganmu. Seperti itu. Lalu didahului dengan kata maaf atau diakhiri dengan kata terima kasih. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah menggunakan bahasa yang sopan. Oke, ini ada beberapa contoh kalimat penolakan ya. Yang pertama ada, maaf, aku tidak suka makan donat. Terima kasih sudah menawariku. Nah, coba kalian perhatikan kata yang dicetak tebal. Nah, itu merupakan salah satu kriteria kalimat penolakan. Ada kata maaf, terus ada kata-kata penolakan. Di sini yang dimaksud dengan kata penolakan adalah tidak suka dan diakhiri dengan terima kasih. Kemudian yang kedua, ada maaf, aku tidak setuju dengan pilihan warna bajumu karena warnanya terlalu terang. Nah, di sini dia mengemukakan alasannya kenapa tidak setuju dengan pilihan warna baju, karena warnanya terlalu terang. Oh iya, selain menggunakan kata maaf, kata terima kasih, terus menggunakan kata-kata penolakan, nah sebaiknya kalimat penolakan juga harus disertai alasan kenapa menolak permintaan tersebut ya. Contohnya seperti ini nih, maaf aku tidak bisa datang ke rumahmu karena besok ada acara keluarga. Dan yang keempat adalah terima kasih atas tawaranmu, tapi maaf aku tidak sedang lapar.
Selanjutnya ada percakapan yang di dalamnya mengandung kalimat penolakan. Di sini ada Meira dan Mario. Jadi Mario menawari Meira untuk menemani ke toko buku. Mario berkata, "Hai Meira, apakah kamu bersedia menemaniku ke toko buku hari ini?" Nah, Meira menolaknya. Dia menjawab seperti ini, "Maaf Mario, aku tidak bisa menemanimu karena hari ini aku ingin menjenguk nenek." Di sini sudah jelaskan siapa yang menolak permintaan? Benar sekali. Meira menolak permintaan Mario untuk menemani dia ke toko buku. Alasannya karena hari ini Meira ingin menjenguk neneknya. Nah, penggunaan kalimat penolakan yang diucapkan oleh Meira itu sudah sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri kalimat penolakan. Yang pertama, Meira menggunakan kata maaf. Kemudian, Meira menggunakan kata-kata penolakan, yaitu tidak bisa. Dan Meira juga mengemukakan alasannya, kenapa sih dia tidak bisa ikut Mario untuk menemani ke toko buku. Dan yang terakhir, Meira mengemukakan penolakannya dengan bahasa yang sopan sehingga tidak menyakiti hati Mario. Yeay, terima kasih ya yang udah menyimak sampai selesai belajar tentang kalimat ungkapan dan kalimat penolakan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada yang kurang paham, bisa langsung tanya ke kakak. Oke, tetap semangat belajar. Terima kasih, sampai jumpa.